Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval kali ini, dalam tahapan Music Similarity, saya akan membahas tentang genre classification dan auto tagging. Dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang yang namanya tagging. Nah, kalau ada dari kalian yang lupa tentang apa itu tagging, silahkan cek video saya sebelumnya tentang music tag tersebut ya. Ayo sekarang kita langsung lanjut ke materi tentang genre classification dan auto tagging. Oke, sekarang saya akan membahas tentang genre classification dan auto tagging. Ini masih berkaitan dengan music similarity. Kita bisa mengelompokkan musik yang sama itu berdasarkan genre yang sama, dan kita bisa mengelompokkan musik yang sama atau yang mirip berdasarkan tagnya. Nah, saya sudah pernah membahas tentang tag di video saya yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, silakan cari video saya yang membahas tentang music tag ya. Oke, yang pertama saya jelaskan adalah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang bisa mendefinisikan genre. Yang pertama adalah hal formal dan teknis, yang ini berbasis konten. Jadi musik-musik yang dikelompokkan dalam satu genre yang sama itu kemungkinan besar ya mempunyai fitur-fitur yang mirip atau berada pada range tertentu ya. Yang kedua ada semiotika, konsep abstrak yang dikomunikasikan. Nah, misalnya emosi atau pesan politik. Nah, musik-musik yang berada pada genre yang sama itu biasanya punya beberapa konsep abstrak yang dikomunikasikan, dan itu mirip antara musik satu dan musik lainnya. Misalnya musik tentang musik bergenre punk biasanya ada pesan yang dikomunikasikan berupa pesan politik, berupa aspirasi ke pemerintah, atau juga perasaan-perasaan yang meledak-ledak untuk remaja dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada perilaku. Perilaku ini juga bisa membedakan antara genre satu dan genre lainnya, yaitu bagaimana komposer, pemain musiknya, dan penonton itu ya muncul dan berperilaku. Nah, di sini saya contohkan. Misalnya kita ke konser musik jazz dengan konser musik metal ya. Kita sebagai penonton di sana tentunya akan berlaku berbeda. Saat kita menonton musik jazz, mungkin sedikit gerakan yang kita lakukan saat menonton dan menikmati musiknya, kemungkinan kita sambil duduk atau sambil melakukan kegiatan yang santai. Sedangkan pada saat kita menonton konser metal, mungkin lebih banyak gerakan yang kita lakukan, mungkin sampai lompat-lompat atau melakukan gerakan menari ya, seperti itu. Jadi perilaku ini juga bisa membedakan antara genre satu dengan genre lainnya. Yang terakhir adalah sosial dan ideologis. Ini hubungan antara genre dengan demografi seperti usia, ras, jenis kelamin, dan sudut pandang politik. Contohnya di sini ada genre yang memang hanya diminati atau hanya disukai pada usia-usia tertentu. Ini juga sudah sempat saya singgung di beberapa video saya yang lalu. Ada artis yang hanya didengarkan oleh kelompok usia tertentu, dan hanya ada artis yang didengarkan oleh kelompok usia yang lain. Itu termasuk di sosial dan ideologis. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan genre? Nah, karena genre ini telah menjadi konsep penting dalam produksi, sirkulasi, dan penerimaan musik dalam beberapa dekade terakhir. Nah, pemberian penghargaan terhadap musik itu juga berdasarkan genrenya ya. Jadi genre ini sudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, dan saat kita membicarakan genre, semua orang yang kita ajak bicara itu sudah mempunyai gambaran yang mirip dengan kita tentang apa yang akan kita bicarakan. Ya, jadi genre juga dapat dikenali dalam sepersekian detik ya. Saat kita mendengarkan lagu, kita sudah bisa menebak
ini genre lagunya genre lagu apa ya gitu. Nah itu genre sangat penting dalam mengelompokkan musik. Nah, kalau kalian ingin membuat sistem yang bisa mengelompokkan musik atau klasifikasi musik berdasarkan genre, ini adalah bagan yang paling sederhana yang bisa menjelaskan bagaimana konsep dari klasifikasi musik berdasarkan genre. Yang pertama yang harus kalian miliki adalah kalian harus mempunyai data. Setiap genre itu punya beberapa musik berbeda, ya. Dan genre yang kalian gunakan itu harus lebih dari satu. Di sini contohnya genre 1 sampai genre N. Dan setiap genre ini mempunyai dataset yang beragam. Dataset tersebut itu kalian ekstrak fiturnya. Berarti ini memakai audio based ya atau content based. Kalian ekstrak semua fiturnya dan fitur-fitur ini semua masuk ke metode klasifikasi pada saat training. Metode klasifikasi ini bisa machine learning atau deep learning. Silakan pilih salah satu metodenya yang paling sesuai dengan kasus kalian. Nah, setelah selesai di training, metodenya itu akan menghasilkan model yang dengan error yang paling kecil. Nah, itu yang kalian pakai untuk memprediksi genre. Nah, nanti akan ada satu atau beberapa musik yang kalian pakai untuk testing sistemnya. Musik ini adalah musik baru, tidak termasuk yang ada di database untuk training. Dari musik ini kalian ekstrak lagi fiturnya. Setelah ketemu fiturnya, masuk lagi ke model yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, dari sini model tersebut bisa memprediksi genre dari musik yang baru saja kalian masukkan. Nah, contohnya seperti itu ya untuk genre classification. Kalau kalian memakai fitur content based, ini adalah fitur-fitur yang biasa digunakan peneliti untuk mengklasifikasi musik berdasarkan genre. Kalian bisa pakai timbre atau MFCC, bisa pakai energi, zero crossing rate atau spectral flux, bisa juga pakai beat, ritme, bass pattern, dan pitch statistik ya. Tidak ada tidak ada kombinasi yang sudah distandarisasi untuk ini. Jadi peneliti saat ini juga masih mencari kombinasi fitur yang paling baik untuk mendefinisikan sebuah genre musik. Yang kalau kalian ingin membaca lebih jauh tentang klasifikasi musik berdasarkan genre, silakan lihat atau baca paper ini ya, Musical Genre Classification of Audio Signal. Ini diterbitkan di tahun 2002, memang sudah agak lama, tapi paper ini bagus untuk kalian yang baru belajar tentang klasifikasi musik berdasarkan genre. Link dari paper ini, link IEEE-nya sudah saya siapkan di description box. Kalau kalian mau silakan diklik linknya ya. Nah, selain adanya fitur audio tadi, kita juga mengenal cultural feature atau fitur dari budaya. Nah, fitur dari budaya ini tidak bergantung pada audio, jadi kita tidak perlu audionya untuk mengekstrak feature dari budaya tersebut. Ini bisa dari metadata yang berasal dari sumber web ya. Metadata yang kita gunakan ini juga bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi musik berdasarkan genre. Ada juga yang namanya metadata editorial. Nah, kalau editorial ini tidak sembarang kita ambil ya dari web, tapi hanya oleh dari editor musik ya. Dan informasinya ini kita dapatkan secara manual, memang dari editor yang kita tanyakan. Contohnya penelitiannya adalah modeling genre with the Music Genome Project, comparing human labeled attribute and audio features. Jadi ada yang dibandingkan di sini, ada label yang diberikan oleh manusia dan audio feature yang kita ekstrak dari audionya. Silakan kalau yang mau lebih jauh lagi membaca, link dari paper ini sudah saya siapkan di description box. Oke, jika kalian ingin
mengklasifikasikan musik berdasarkan genre tetapi belum punya datasetnya, silakan kalian bisa download dataset ini ya, Getezan, gratis. Silakan dicari di internet. Ini juga sudah banyak digunakan untuk peneliti. Getezan ini berisi 10 genre musik, yaitu klasik, country, disco, hip hop, jazz, rock, blues, reggae, pop, dan metal. Jadi kalian tinggal download datanya dan data tersebut sudah bisa kalian jadikan input ke metode machine learning atau deep learning kalian untuk klasifikasi ya. Nah, untuk metode machine learning atau deep learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi, yang ini saya sebutkan machine learningnya saja. Kalian bisa pakai KNN, bisa pakai SVM, bisa pakai backpropagation atau GMM ya. Metode-metode yang digunakan ini bagaimana cara memilihnya, kalian sesuaikan dengan kasus kalian ya. Kalian bisa baca-baca paper yang mirip dengan penelitian yang ingin kalian lakukan. Setelah itu kalian bandingkan metode yang mana yang paling cocok untuk penelitian kalian. Kalau kalian ingin membaca tentang perbandingan dari beberapa metode yang digunakan untuk klasifikasi genre, silakan baca paper ini, dan linknya dari paper ini juga sudah saya sediakan di description box. Oke, kita lanjut ke auto tagging. Tadi genre classification, sekarang ke auto tagging. Auto tagging ini adalah label semantik pada musik, tapi tidak terbatas pada genre dan gaya atau style. Satu item musik itu bisa memiliki lebih dari satu tag ya. Music tag ini bisa berkisar dari indikasi instrumen yang dipakai, bisa dari isi lirik, bahasa lirik, ataupun dari era musiknya, misalnya 80-an, 90-an, dan yang lainnya. Dan ini contoh sederhana dari skema sistem auto tagging. Nah, kenapa namanya auto tagging? Karena biasanya tagging itu diberikan oleh ahlinya, ya, tagnya diberikan oleh ahlinya, atau ada namanya collaborative tagging. Jadi kita bersama orang-orang yang lain yang di internet itu secara manual memberikan tag kepada musik. Nah, kalau ini sistem yang memberikan label kepada musiknya secara otomatis ya. Langkahnya adalah pertama kita harus punya digital audionya dulu, berarti ini content based ya. Setelah itu kita ekstraksi fitur-fiturnya yang ada dalam sinyal audionya. Setelah itu kita kurangi dimensi dari fiturnya. Setelah itu kita ke training dulu ya. Kita ke training, kita dapat audio feature-nya dari tahap yang sebelumnya. Audio feature-nya ini kita masukkan ke algoritma machine learning. Dari algoritma machine learning ini dia akan mencocokkan dengan label data atau tag yang kita punya ya. Setelah dilatih machine learning-nya sampai menemukan sampai ke batas error yang paling minimal, setelah itu machine learning-nya memberikan kita model ya. Model yang ini nantinya kita akan pakai untuk proses klasifikasi. Oke, sampai di sini tahap trainingnya sudah selesai. Nanti untuk tahap testing kita akan punya audio baru yang tidak sama dengan yang kita pakai sebagai data pelatihan. Kita ekstraksi lagi fiturnya, setelah itu kita dimensionally reduction juga. Setelah itu kita dapat audio fiturnya. Audio fiturnya ini kita langsung masukkan ke tahap klasifikasi. Tahap klasifikasi ini menggunakan model yang kita dapat dari tahap training. Setelah itu dia akan model tersebut akan memberikan tag yang sesuai dengan musik yang kita masukkan tadi. Setelah itu akan kita masuk ke tahap evaluasi. Oke, itu dia penjelasan tentang genre classification dan auto tagging. Oke, bagaimana tentang materi kali ini tentang genre classification dan auto tagging? Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang music similarity dari sisi yang berbeda ya, dari sisi mood dari musik tersebut. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.